Shalom, hai Josa, kembali lagi di Satu Duduk bersama Fea. Hari ini aku membahas tentang pergaulan yang bijak karena aku sendiri kadang salah untuk masuk ke dalam suatu pergaulan. Tapi sebelum itu kita harus membaca Mazmur 91 terlebih dahulu ya, seperti biasa. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang besar. Dengan kepakaian yang akan melindungi engkau, di bawah sayap yang engkau akan melindungi. Pastinya ialah perisai dan pagar kamu. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, dan penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk waktu petang. Walau 1.000 orang berbaring sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendapatkan kepada kamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batas. Sehingga dari ular tebung akan terlangkai, engkau akan menginjak anak singa di ular naga. Sungguh hati yang melekat kepadaku, maka aku akan menyebutkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kujatuhkannya kepadanya keselamatan daripada-Ku. Amin. Jadi kita harus berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga aku dan Jos bisa hadir, bisa renungan, bisa saat teduh bersama lagi di hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati renungan kami tentang pergaulan yang bijak, agar kami mendapat pergaulan yang turut serta dalam firman-firman-Mu, yang sesuai dengan firman-firman-Mu Tuhan, yang membuat kami tumbuh dalam-Mu Tuhan. Kami percaya jika kami menyerahkan kepadamu, Engkau akan memberikan apa yang terbaik bagi kami, karena rancangan-Mu lebih indah, jauh lebih indah daripada rancangan-rancangan kami. Kami percaya dengan-Mu Tuhan. Kami menaruh semua ini kepada tangan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas hari ini, kami meminta pengampunan atas hari ini Tuhan. Berkatilah saat hidup kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, panas banget ya. Jadi ayatnya itu yang pertama Galatia 6 ayat 7. Itu jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Jadi itu apa yang kita tuai, apa yang kita tabur gitu, itu bakal yang kita tuai juga. Jadi kalau misalnya kita ngasih kebaikan ke orang, orang bakal ngasih kebaikan ke kita juga. Dan kalau kita ngelakuin kejahatan ke orang, orang pasti ngelakuin kejahatan ke kita juga. Karena bakal seimbang aja gitu loh, setara sama apa yang udah kita perbuat. Tapi kalau misalnya kita dijahatin, bukan berarti kita harus balas dendam, no. Karena Tuhan tuh ngasih kita buat ngasihin manusia, mengasihi sama gitu. Jadi jangan mentang-mentang di sini ayatnya bahwa setiap perbuatan akan menghasilkan tuaian yang setara. Bukan berarti kalau kalau orang ngelakuin kejahatan ke kita harus balas yang jahat juga ke dia. No, kita harus tetap balas yang baik. Tapi bukan berarti kalau misalnya kita buat jahat ke orang, orang bakal buat jahat ke kita. Ada kalanya nanti hal yang mau kita dapetin batu gak akan kita gapai karena kita udah buat jahat gitu sama orang. Jadi kita harus buat yang baik agar hidup kita tuh juga penuh dengan kebaikan. Jadi gak semua balasan tuh dari orang juga yang jahatnya. No, bisa jadi kan cita-cita kita nanti terkena atau gimana gitu. Habis itu Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal akan menjadi malang. Jadi kita hidup tuh ada serangkaian pilihan yang ada konsekuensinya sendiri. Dan pilihan pergaulan itu adalah penentu utama bagi tujuan kita hidup ke depannya. Jadi kalau misalnya kita hidup di lingkungan orang-orang yang mau tumbuh, kita juga bakal ikut tumbuh. Tapi kalau misalnya kita milih pergaulan yang gak mau tumbuh, kayak
malah pergaulan yang sukanya mabok-mabokan. Tapi mabok-mabokannya gimana ya, takutnya ada yang tersinggung, yang pokoknya nggak bikin kita jadi pribadi yang tumbuh gitu. Jadi atau ini, kalau kita ada di circle orang pintar, kita tuh pasti bawaannya kayak pengen terus-terusan kayak mereka, biar kita tuh makin mau tumbuh jadi orang yang pintar juga, biar kita setara gitu loh. Tapi kalau misal kita di kumpulan yang orang isinya cuma pengennya main-main aja sama dunia ini, maksudnya nggak ada usaha-usahanya sama sekali, kita tuh bawaannya tuh juga kayak cuman pengen main-main aja gitu, nggak ada kita usaha-usahanya. Jadi kayak pergaulan itu penting buat nantinya kita tuh bakal gimana. Jadi kalau misalnya kita milih yang buruk ya kita bakal jadi buruk, tapi kalau kita milih yang baik kita bakal jadi yang baik. Karena ya aku sendiri nih, aku tuh jujur dulu nggak pernah banget ngomong kasar. Aku nggak berani banget ngomong kasar sampai aku kelas 9 SMP, yang dimana di situ kan udah mulai masuk lagi kan seperti biasa. Nah aku tuh bener-bener sama sekali nggak pernah ngomong kasar, bahkan aku nggak berani ngomong gua lu, karena menurut aku tuh gua lu tuh omongan yang termasuknya kayak agak kasar gitu. Jadi aku tuh mau ke cewek mau ke cowok aku pakai aku kamu. Tapi semenjak kelas 9 aku jadi bawaannya gua lu, karena orang-orang tuh pakai gua lu, dia kayak ke bawah arus gitu. Terus juga aku nggak pernah berani ngomong kasar, bahkan anjir pun aku nggak berani. Terus semenjak masuk SMP, terus lingkungan aku pada ngomong kasar semua, aku jadi ke bawah buat ngomong kasar. Nah semenjak masuk SMK ini aku jauh lebih kasar lagi, karena lingkungan aku yang sering ngomongnya yang bener-bener kasar. Tapi aku sekarang lagi usahain buat diri aku buat gak ngomong kasar lagi, karena aku sadar banget kalau itu termasuk perbuatan yang gak boleh sebenarnya dilakuin, karena itu dosa. Mungkin nanti aku akan bahas juga tentang soal perkataan ini di next video. Oke, aku juga ada tokoh contohnya. Yang pertama satu doang sih, Paulus. Paulus ini awalnya tuh sebelum pertobatan, Paulus bergaul dengan pemimpin agama yang fanatik gitu loh, yang keras kepala terhadap kekristenan, yang mendorong penindasan dan kekejaman terhadap jemaat yang mengikuti Tuhan Yesus. Jadi kayak bener-bener ini circle yang kayak gak baik gitu loh, yang cuman isinya penindasan, kekejaman terhadap orang-orang, terhadap jemaat-jemaat yang Tuhan gitu, jemaat-jemaat Tuhan, kayak bener-bener gak harus, gak boleh sebenarnya. Lalu setelah pertobatan, Paulus bergaul dengan orang-orang percaya yang bijaksana seperti Barnabas dan rasul-rasul lain, yang mendorongnya menabur kebaikan, menabur kabar baik, dan menyebarkan Injil, pelayanan yang setia, dan penderitaan demi Kristus. Jadi ini benar-benar penentu gitu loh, karena dia semenjak dia bergaul dengan pergaulan yang baik, dia menyebarkan kebaikan, dia menyebarkan pelayanan yang setia, dia juga rela mendapatkan penderitaan demi Kristus. Tapi jika dia belum bertobat yang tadi, dia malah ikut kayak menindas orang-orang yang percaya akan Tuhan gitu. Lalu cara mengatasinya gimana sih? Yang pertama adalah menentukan arah taburan ke dalam roh dan tidak dalam daging. Ini aku juga ada nulis. Nah ini gak sampai belakang kali ini. Jadi yang pertama introspeksi diri ya, seperti yang biasanya kamu sering tanyain, gimana sih aku, gimana sih gitu. Yang pertama introspeksi, tanya dulu sama diri kita nih, apa sih yang udah kita tabur hari ini, apa sih kebaikan apa sih yang udah aku lakuin hari ini, atau bahkan aku udah ngelakuin kesalahan apa ya hari ini gitu. Lalu tindakan korektif, hentikan menabur hal yang buruk dan ganti dengan taburan kebaikan. Jadi kalau misalnya kita ngelakuin pergaulan yang buruk nih, setelah kita introspeksi dan kita nyadar kita buat kesalahan, kita berhentiin untuk ngelakuin kesalahan itu. Kita langsung kayak, aku harusnya berbuat ini ke dia, abis ini kita nggak akan melakukan hal-hal yang buruk lagi. Yang kedua, evaluasi lingkungan pergaulan. Kita harus punya lingkungan yang bijak dan positif. Yang pertama, sharing pergaulan, dekat dengan orang yang mendorong kita ke dalam roh, bukan yang memakan daging gitu, bukan ada yang dalam daging. Maksudnya gimana sih? Maksudnya kita harus punya temen yang positif, ngajarin kita tumbuh dalam rohani, dalam firman Tuhan, bukan yang ngajarin kita malah ngomong kasar atau nyuruh kita mabok, rokok, dan lain-lain. Itu sudah pilihan sih, tapi nggak boleh ya. Karena kalau mabok kan
kalau membokeh sampai mabok banget kan bisa bikin kita mungkin tanpa sadar membuat dosa gitu. Terus prinsip ini alokasikan energi pergaulan kita untuk orang-orang yang berprinsip Kristen yang kuat dan positif. Itu maksudnya kayak kita tuh harus punya temen yang bisa bimbing kita gitu loh, atau ikut kayak apa sih namanya, komunitas-komunitas Kristen di gereja atau gimana, atau di Rockris. Lalu yang ketiga, cari mentor mencari dan bergaul dengan orang-orang yang lebih bijak dan matang rohani dari kita. Kita harus cari orang yang bisa bimbing kita, bisa ngajarin kita tentang rohani agar kita paham kalau misalnya firman itu penting. Kayak misalnya kita nggak ngerti nih sama ini, kita bisa tanya ke dia, gimana sih aku harus apa maksud dari ayat ini. Pokoknya kita harus bisa atau harus punya orang yang lebih bijak dalam rohani daripada kita, agar kita juga tumbuh terus. Yang ketiga, mengambil tanggung jawab. Yang satu, keputusan sadari tanggung jawab atas pelayan kita dan jangan menyalahkan lingkungan. Jadi jangan mentang-mentang lingkungan kita buruk terus kita nyalain mereka karena kita membuat kesalahan. Nah, kita harus sadar juga akan pilihan kita. Jadi kayak misalnya kalau misalnya kita ngelakuin ini, itu harus dengan kesadaran penuh gitu loh, harus bisa membedakan yang mana yang baik, mana yang buruk. Jadi nggak bisa yang namanya asal nuduh orang gitu, kayak asal nyalain orang, kayak gue ngelakuin ini gara-gara lu. No, itu atas pilihan kau sendiri. Kayak kalau kita mau ngomong kasar pun sebenarnya itu pilihan kita, mau nolak atau mau izinkan perkataan itu masuk ke dalam diri kita. Dan jujur aku waktu itu menerima karena aku takut buat beda, karena kadang kalau misalnya aku nggak berani ngomong kasar, mereka tuh pada bilang pick me, jadi aku kayak kebaris gitu. Dan aku nggak sepenuhnya nyalain mereka, karena aku juga sadar aku yang salah, karena aku menerima omongan-omongan itu. Aku malah kayak membenarkan apa kata mereka, padahal kayak mereka tuh salah, tapi aku malah membenarkan. Itu semua nggak boleh ya. Dan selanjutnya doa dan Roh Kudus, maksudnya berdoa meminta hikmat untuk memilih teman, dan kuasa Roh Kudus untuk setiap menabur kebaikan. Jadi kita tanya kepada Tuhan, Tuhan kiranya dia baik untukku, tolong dekatkanlah. Jika dia tidak baik, tolong berikan jarak, tapi enggak sampai yang benar-benar ngasih jarak banget Tuhan, kayak enggak untuk jadi yang deket banget aja. Jadi kita harus benar-benar tanya dulu sama Tuhan, apa dia benar baik buat aku, buat lingkungan aku, buat hidup aku ke depannya atau enggak. Jadi pokoknya pergaulan yang bijak, pergaulan yang positif itu benar-benar menentukan masa depan nantinya gimana. Jadi harus benar-benar bisa punya teman yang tumbuh dalam rohani, tumbuh dalam kalau misalnya di dunia namanya yang kayak belajar gitu, pokoknya gitu. Harus bisa yang sama-sama mau tumbuh, sama-sama mau belajar gitu, buat jadi orang yang lebih tinggi, lebih baik lagi. Pokoknya kamu harus pilih temen yang benar-benar bisa bikin kamu tumbuh, bukan yang cuma bisa bilang kayak kamu nggak akan bisa, kamu nggak bisa. No, kamu harus punya temen yang bisa ngedukung kamu terus, atau bukan temen nggak apa-apa, kayak orang aja gitu, kayak ya pokoknya harus punya orang yang bisa ngedukung kamu terus, bikin kamu tumbuh dalam rohani, dalam diri kamu, dalam dunia ini. Oke, habis itu jangan lupa membaca Mazmur 91. Habis itu jangan mau ngomong apa lagi, aku pulang, aku malu. Sakalan dulu ya. Seperti biasa, kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan aku.
baca Mazmur 91. Mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami bisa menyelesaikan satu kami hari ini. Tuhan, berkati aku dan Jos Tuhan. Kiranya apa yang kami renungkan dapat kami terapkan, dan semoga kami mendapatkan pergaulan yang bijak dan positif. Pakailah kami sebagai alat-Mu Tuhan. Berkatilah kami, ampuni kesalahan kami, dan kami juga mengampuni dalam salah kami. Kami akan tidur dengan hati yang tenang Tuhan. Berkatilah tidur kami tanpa kebangun di waktu yang tidak tepat Tuhan. Bangunkan kami di waktu yang tepat dengan penuh kasih cinta-Mu Tuhan. Dengan damai sejahtera jauhkan kami dari mara bahaya, malapetaka, dan kecelakaan Tuhan. Kiranya Engkau izinkan hari esok kami dengan sukacita Tuhan. Berikan kami apa yang menjadi bagian kami. Jauhkan kami dari kecurangan dan kesombongan, karena kami tidak ingin hidup dalam hal. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Coba apa ya, aku bangga sama kamu. Terima kasih udah berjuang hari ini. Aku senang karena kemarin kita bisa main. Terima kasih udah mau main sama aku, udah mau cari makan sama aku. Hari ini kayaknya aku mau buat 2 video langsung, karena aku takutnya Jumat ada dadakan mau main, atau ada hari yang nantinya aku bakal main, atau nanti kita bakal main dan aku nggak sempat buat video. Tapi aku akan buat video sekarang. Aku udah doa, semoga doanya kedengaran. Kalau nggak kedengaran nanti kita doa lagi ya. Terus jangan tinggalin aku ya, karena aku juga nggak suka banget rasanya ditinggalin, karena sakit banget anjay. Ini nggak boleh, karena sakit banget, serius saya disakit. Dadah. Karena ditinggalin itu sakit, jadi gak bisa kamu tapi shalom.